Malam kedua Denumab 7, Syahrazad kembali menyajikan kisah yang membawa Raja Syahriar terbuai dalam cerita yang penuh teka-teki dan keajaiban. Ia mulai bercerita tentang seorang raja yang menemukan kebijaksanaan melalui pengorbanan dan keikhlasan dalam kisah yang penuh keajaiban. Kisah Raja Mahir dan Permata Kebenaran. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raja Mahir. Kerajaan Raja Mahir terkenal damai dan kaya raya, dengan penduduk yang setia dan sejahtera. Namun, Raja Mahir merasa masih ada sesuatu yang hilang dalam hatinya. Di balik keadilannya, ia merasakan ketidakpuasan dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat Raja Mahir tengah beristirahat, seorang lelaki tua berpakaian putih mendatanginya dalam mimpi. Lelaki tua itu berbicara dengan suara yang penuh kewibawaan. Raja Mahir, jika kau ingin menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya, kau harus menemukan permata kebenaran. Permata ini tersembunyi di sebuah gua di kaki Gunung Kabir, dan hanya yang ikhlas dan tulus hatinya yang bisa menemukannya. Ketika Raja Mahir terbangun, mimpi itu terpatri dalam ingatannya. Ia merasa panggilan dari lelaki tua itu begitu nyata, seolah-olah lelaki itu benar-benar hadir. Dengan tekad yang bulat, Raja Mahir memutuskan untuk berangkat mencari permata tersebut. Ia ingin menemukan makna kehidupan yang sebenarnya. Dan tanpa keraguan, ia meninggalkan singgasananya untuk memulai perjalanan. Ujian pertama, desa yang tertindas. Dalam perjalanannya, Raja Mahir sampai di sebuah desa yang tampak tandus dan penuh penderitaan. Tanaman di desa itu layu dan sungai-sungai kering. Para penduduk terlihat lelah dan kelaparan. Raja Mahir mendekati seorang wanita tua yang duduk di pinggir jalan, bertanya tentang kondisi desa mereka. Wanita tua itu menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, desa mereka didera oleh bencana alam yang menghancurkan tanaman dan sumber air. Penduduk desa mencoba bertahan hidup dengan sisa-sisa yang ada, tetapi keadaan mereka semakin parah. Raja Mahir tersentuh oleh penderitaan mereka. Tanpa ragu, ia mengeluarkan perbekalan yang dibawanya dan membagikannya kepada penduduk desa itu. Ia bahkan meninggalkan kuda yang ditungganginya untuk membantu mereka mengangkut air dari desa terdekat. Ketika ia bersiap untuk melanjutkan perjalanan, wanita tua itu memegang tangannya dan berkata, "Engkau adalah orang yang murah hati. Semoga kebaikanmu membawa berkah dalam perjalananmu." Ujian kedua. Setelah beberapa hari berjalan kaki, Raja Mahir tiba di sebuah danau besar yang airnya jernih. Di tepi danau itu, ia bertemu dengan seorang nelayan yang sedang duduk murung dengan jala yang koyak. Raja Mahir menyapanya dan bertanya mengapa ia tampak begitu sedih. Nelayan itu menjawab, "Air di danau ini pernah melimpah dengan ikan yang menjadi sumber penghidupan kami. Namun sekarang, ikan-ikan menghilang dan kami tak tahu apa penyebabnya. Keluarga kami terancam kelaparan." Raja Mahir berpikir sejenak. Ia ingat bahwa salah satu pengawalnya memberinya perhiasan untuk bekal, tetapi ia tak terlalu membutuhkannya. Ia mengeluarkan perhiasan itu dan memberikannya kepada nelayan itu, berkata, "Jual perhiasan ini dan gunakan hasilnya untuk memperbaiki jala dan membeli bahan makanan bagi keluargamu." Nelayan itu sangat terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Raja Mahir. "Kebaikanmu sungguh besar, Tuan. Semoga permata kebenaran yang kau cari segera ditemukan." Ujian terakhir, Gua Gunung Kabir. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Raja Mahir tiba di kaki Gunung Kabir. Di sana, ia melihat sebuah gua gelap yang pintunya ditutupi oleh semak belukar. Saat masuk ke dalam gua, ia merasa diselimuti oleh kegelapan yang begitu pekat. Tetapi ada kilauan samar yang menarik perhatiannya ke dalam. Ketika ia mendekati kilauan itu, tiba-tiba terdengar suara lembut, hanya mereka yang telah menyingkirkan ego dan keserakahan yang bisa membawa keluar permata kebenaran. Kau telah melewati ujian berat, Raja Mahir. Apakah kau siap menerima permata ini dan menanggung segala konsekuensinya? Raja Mahir, yang telah melepaskan segala harta dan kenyamanan sepanjang perjalanan, menjawab dengan mantap. "Aku siap menerima apapun yang diperlukan demi kebenaran, tanpa memikirkan kekayaan atau kejayaan pribadi." Kilauan itu semakin terang, dan di depan Raja Mahir, sebuah permata besar muncul, berwarna biru cemerlang dan memancarkan cahaya lembut. Dengan hati-hati, Raja Mahir meraih permata itu. Begitu permata itu menyentuh tangannya, kegelapan gua menghilang, dan ia merasakan sebuah kehangatan yang aneh mengalir di dalam dirinya. Kembali ke kerajaan dengan hati baru. Saat Raja Mahir kembali ke kerajaannya, ia merasa telah menjadi pribadi yang berbeda. Permata kebenaran bukanlah sekadar permata biasa.
Permata itu telah mengajarkan kepadanya bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekayaan atau kekuasaan, melainkan dari keikhlasan dan keinginan untuk membantu sesama. Ia menyimpan permata itu di ruang rahasia istana, bukan untuk dipamerkan atau dijadikan lambang kekuasaan, tetapi sebagai pengingat akan perjalanan dan pelajaran hidup yang telah ia alami. Sejak saat itu, Raja Mahir memerintah kerajaannya dengan lebih bijaksana, penuh dengan belas kasih, dan mencurahkan hidupnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Syahrazad menyelesaikan kisahnya dengan pesan bahwa kebenaran sejati seringkali ditemukan ketika kita melepaskan diri dari ambisi dan ego, dan menemukan kebahagiaan dalam melayani dan memberi. Raja Syahriar, yang semakin kagum dengan kebijaksanaan yang terselip dalam cerita Syahrazad, memutuskan untuk membiarkan Syahrazad hidup satu malam lagi, berharap ia akan mendengar kisah lain yang penuh hikmah pada malam berikutnya. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.